Yang jantan yang mana, Mas? Jantan yang hitam. Ini strainnya kita pakai strain peksi, persilangan dari puyuh lokal dengan puyuh dari Prancis. Kelebihannya dari puyuh yang lain, Umur 37, 38 itu sudah mulai ada keluar telur. 90 hari harusnya bisa 90%. Lama panjangnya produksi berapa lama? Mortalitas atau kematian selama pemeliharaan di peternak itu lebih minim. Karena apa? Kestabilan suhu di mesin, ketepatan pembacaan sensor, penyimpanan telur di dalam cooling room tadi juga pengaruh. saya DRH Lukman bertanggung jawab di kandang indukan dari PT Peksi Gunaraharja. Jadi saat ini kita sedang berada di kandang indukan, di mana telur-telur yang dari kandang sini itu nanti akan ditetaskan menjadi anakan puyuh atau DOG. Kandang kita sistemnya sudah close house, sehingga menciptakan suhu di dalam kandang itu stabil. Dari terciptanya kenyamanan di puyuh bisa menghasilkan telur-telur yang berkualitas, dan ketika ditetaskan juga dapat menghasilkan anakan puyuh atau DOG yang berkualitas. Ini strainnya kita pakai strain peksi. Strain peksi ini dia memiliki bobot akhir di 230 gram. Produktivitas itu dia puncaknya di umur 11 minggu itu 91%, dan dia bisa bertahan sampai 5 bulan. Untuk telur tetas itu kita memiliki 3 standar. Yang pertama itu standarnya itu dari berat. Berat itu kita punya standar di atas 12,3. Terus yang kedua, kebersihan dari telur, terus dari cangkang. Jadi cangkang itu dia mengkilat seperti ini, jadi tidak putih, tidak berkabut, terus tidak kotor. Ketika puyuh itu dehidrasi, itu terlihat di telurnya. Nah, jadi ini salah satu contoh telur yang mengalami dehidrasi. Nah, kalau sudah seperti ini, itu kita genjotnya dengan vitamin elektrolit dan vitamin ATP. Nah, jadi bedakan dengan yang ini. Nah, ini telur yang baik seperti ini. Nah, ini yang dehidrasi. Nah, ini ketika nanti telur ini dikirim ke hatcher, dia secara otomatis akan tersortir. Dia tidak masuk ke dalam kategori telur yang ditetaskan. Selain itu, kita juga memperhatikan untuk hatchability atau daya tetasnya. Di mana hatchability atau daya tetas itu dia dipengaruhi dari rasio jantan dan betinanya. Jadi saya jelaskan sini, ini dia satu plong. Jadi satu kandang itu ada 5 plong atau 5 tingkat. Satu plong ini dia berukuran 120 kali lebarnya 60. Dia diisi 30 ekor betina dan 6 ekor jantan. Jadi kita pakai rasio 1:5. Jadi 1 ekor jantan dikawinkan dengan 5 ekor betina. Nah, itu untuk rumus kepadatan dari yang kita pakai. Yang kedua itu dari lux cahaya. Kita sempat meriset, nyoba-coba untuk tingkat hatchability yang bagus itu dia di lux berapa sih? Dia itu ternyata setelah kita ukur itu di 100 lux. Nah, oleh karena itu untuk mencapai 100 lux itu kita tidak terpaku dari lampu yang ada di sini saja, di tengah di antara jalan ini. Tapi kita juga pakai lampu di belakang kandang seperti ini. Jadi ada lampu tali, di sini ada lampu-lampu juga. Karena ketika lampu itu cuma dipasang di sini saja, itu yang paling bawah itu akan gelap. Jadi dia terangnya itu cuma di sini saja, dia tidak masuk ke kandang cahayanya.
Tapi yang kita harapkan itu adalah cahaya itu masuk ke dalam kandang. Oleh karena itu kita juga buat lampu di belakang kandang ini. Perkenalkan, nama saya Triyono Bayudi. Saya di divisi hatchery PT Peksi Gunarharja. Jadi saya ingin menceritakan kronologis proses penetasan. Jadi dari awal kita mulai perjalanan proses telur dari kandang sampai ke hatcher itu ada beberapa tahap. Jadi yang pertama ketika telur datang itu nanti kita fumigasi di mobil. Kemudian yang kedua telur kita seleksi. Nah, yang seleksi ibu-ibu yang di belakang saya ini. Nah, kemudian itu kan seleksi ada beberapa item kategori telur yang tidak masuk, diantaranya dia bujak atau retak, dia kecil atau ukuran tidak standar, atau warnanya yang kusem atau tidak warna-warna standar corak. Telur puyuh itu tidak masuk standar. Yang standar atau masuk grading kayak gini. Terus yang dia tidak standar dalam artian dia masuk sortir itu kayak gini. Dari ukuran, warna, sama biasanya bentuk juga. Ini kan dia agak kasap ya, tapi dia cenderung tipis sebenarnya kerabangnya. Jadi dia pori-porinya lebih besar. Biasanya kalau kita masukkan mesin, kalaupun dia netes itu dia mudah dehidrasi. Jadi karena udara panas ikut masuk, akhirnya DUK-nya nggak bisa mecah, nggak kuat mecah, walaupun dia bisa berkembang tapi nggak kuat mecah. Akhirnya mati di dalam telur kayak gitu. Kalau ditimbang itu kita rata-rata di angka 12,4 minimal, itu yang masuk bobot standar ya, minimal 12,4. Jadi ring telur di kita itu 12,4 sampai 12,8 sekitar segitu per butirnya gram. Nah termasuk kayak gini ini kan dekik, pecah, kotor juga itu nggak masuk kayak gini. Kalau yang abnormal itu kayak kusem-kusem gini. Nah warna-warna kayak gini sama kusem-kusem ini kan cenderung dia tipis. Nah warna kayak gini dia nggak anu. Kalau ini dari ukuran, kalau ini dari warna, kalengnya karena corak warna dia kasap dan dia tipis kerabangnya. Kalau ini ukuran dia terlalu kecil. Kayak gini juga ukuran normal, cuman dia agak kerabangnya itu pori-porinya kelihatan dia agak gede, lebih gede, tidak normal. Kalau yang standar bagus itu kan kayak gini, dia licin, bentuknya oval kayak gini itu dia normal. Kalau yang kayak gini kan dia warnanya kan beda ini, dia lebih condong ke kusem. Apalagi yang ini dia jelas kelihatan sekali ini, dia nggak bisa. Kemudian yang tahapan kedua, ruangan cooling room. Jadi sebelum simpen di sini sudah kita proses fumigasi. Jadi telur yang masuk di dalam ruangan cooling room itu diharapkan sudah steril semua dari bakteri dan virus ataupun jamur. Kenapa telur kita simpen di cooling room? Nanti arahnya ke seragaman ketika awal menetas. Jadi kan ketika di cooling room itu dengan suhu dengan settingan tertentu itu telur nanti embrio tidak berkembang di situ. Kemudian proses berikutnya itu di setter namanya. Mungkin bisa kita lihat nih posisi telur di dalam mesin setter. Jadi proses di mesin setter ini selama 15 hari. Mesin itu sebenarnya yang paling penting itu kan validitas pembacaan, baik sensor-sensor kelembapan maupun temperaturnya. Jadi kalau mesin-mesin impor itu rata-rata memang dia lebih valid dari pembacaan temperatur ataupun kelembapannya. Keseragaman atau dia menetas itu lebih hampir merata lah. Karena kan nanti ketika dia tidak merata proses menetasnya, misalkan di hari ke-16 sudah ada yang mecah, hari ke-17 ada yang mecah, hari 18 akhirnya kan yang mecah duluan itu nanti dia terlalu dehidrasi dalam mesin. Akhirnya nanti ketika dia di brooding di peternak itu menyebabkan dehidrasi, akhirnya kematian juga tinggi. Itu kelemahan ketika tidak seragam. Nah makanya juga selain karena kestabilan suhu di mesin, ketepatan pembacaan sensor, penyimpanan telur di dalam cooling room tadi juga pengaruh. Nah itu diantaranya kayak gitu.
Terus ini posisi mesin hatcher. Di ruangan mesin hatcher itu 3 hari. Jadi 15 hari kita pindah, 18 hari dini hari itu sudah mulai menetas. DOQ petelur yang kita kirim ke pelanggan itu berjenis kelamin betina. Kita tidak bisa jamin 100% karena kita seleksinya kan masih pakai kemampuan penglihatan manusia. Kadang masih ada error walaupun sebenarnya tidak sampai 1%. Perkenalkan, nama saya Dr. Ewan Dwi Jatmoko. Untuk bagian saya sebenarnya saya di pemasaran bibit puyuh petelur yaitu DOQ Wild. Jadi DOQ yang kita kirim ini kita sudah vaksinasi. Vaksin yang kita berikan ND Live dan IB Live. ND, IB atau ND saja. Distribusi kita sudah pakai box standar ya. Box standar ini jadi kalau yang sudah pabrikan kita sudah ada merek di situ, ada alamat, ada nomor hotline kantor. Jadi kalau misalnya ada komplain mengenai DOQ ini, kita bisa langsung telepon ke kantor pusat. Untuk boxnya ini kan kita standar ya Pak ya. Standar ini isinya 200 plus 4. Jadi yang 4 itu adalah ekstra. Ekstra untuk cadangan, istilahnya cadangan kematian. Itu sekitar 2%. Kita pemasarannya, kita sampai kirim sampai ke Papua, ke Biak, sudah bisa. Asalkan ada bandara internasional, kemudian surat menyurat antar instansi, itu sudah clear, kita bisa kirim, nggak ada masalah. Untuk seluruh Jogja, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, kita sudah menggunakan mobil ekspedisi sendiri. Kita insya Allah satu-satunya penetasan burung puyuh yang sudah bertaraf PT. Untuk keunggulannya sendiri karena kita ada tim riset, otomatis dari genetik indukannya kita bisa jaga. Untuk bobot badannya sendiri kalau kita bisa lihat ini kan hampir seragam ya. Kita minimal menetas di sini itu 8 gram, bahkan lebih. Kemudian kita ada jaminan itu sampai lokasi di peternak itu sekitar 7,5 gram. Kenapa ada perbedaan? Karena butuh waktu transportasi sekitar 24 jam. Nah, dengan adanya transportasi 24 jam itu otomatis ada penurunan berat badan. Tapi kita bisa garansi sampai lokasi itu kalau di bawah 7,5 gram ada penggantian. Nah, kemudian keunggulan dari DOQ kami ini, mortalitas atau kematian selama pemeliharaan di peternak itu lebih minim dari DOQ yang lainnya. Karena apa? Karena satu, kita menjaga kualitas dari breeding dulu, dari peternakan indukan kita sudah jaga. Kemudian dari penetasannya kita juga jaga kualitasnya, sampai ke distribusi kita juga jaga. Kemudian lagi keunggulannya, kalau dipelihara secara standar dari kita kan punya standar SOP pemeliharaan dari DOQ sampai bertelur, kemudian sampai dia sudah berproduksi. Nah, kalau kita bisa sesuai dengan SOP, pakannya bagus, secara kualitas, secara kuantitas masuk standar, kemudian pemeliharaan suhu pas awal itu sesuai dengan standar, itu biasanya umur 37, 38 itu sudah mulai ada keluar telur, atau istilahnya orang sudah mulai beli seperti itu. Nah, otomatis itu kan bisa masuk keunggulan kita di masa produksi lebih awal. Kemudian DOQ ini akan produksi puncak itu di angka 60 hari sampai 90 hari. Kita ada istilahnya, istilah gampangnya 60 hari minimal ya, itu harus 60%. 90 hari harusnya bisa 90%. Namun kalau pemeliharaannya bagus, 60 hari itu biasanya sudah ada yang puncak, bisa 90% up. Seperti itu. Nah, kemudian pasti ada yang bertanya, Pak, lama panjangnya produksi berapa lama, berapa bulan? Nah, kalau kita bicara seperti itu, otomatis banyak faktornya. Faktornya apa? Satu, pakan. Kalau pakannya bagus sesuai standar,
ya bisa bagus. Kita rata-rata pemeliharaan itu 12 sampai 14 bulan. Itu produksi masih di atas 75%, bahkan masih di atas 80%. Yang rekor, maksudnya yang bagus, itu ada peternak kami di daerah Semarang Salatiga. Itu ada yang pelihara puyuh petelur itu sampai umur 18 bulan. 18 bulan itu masih dipelihara. Nah, itu masih bertelur di angka 80%, 82%. Cuma 82% itu dari populasi real waktu itu, bukan dari populasi awal, seperti itu. Kemudian keunggulannya mortalitas saat pemeliharaan dengan standar pakan, standar pemeliharaan yang bagus, itu harusnya mortalitas total sampai akhir itu di bawah 25%. Jadi kalau kita pelihara misalkan 1000, harusnya terakhir itu minim harusnya 750 ekor. Nah, dari situ otomatis kan peternak itu masih dapat keuntungan dari hasil penjualan akhir.